Sebagai pasukan elit TNI, kehebatan Kopassus tidak diragukan lagi. Tidak hanya di dalam negeri saja, Korps Baret Merah ini juga menorehkan prestasi yang luar biasa dalam sejumlah operasi militer di luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan mereka mengalahkan lawan dengan cara yang tak lazim, yakni berkamuflase menjadi hantu. Biar nggak penasaran, kita mulai ceritanya ya. Dan biar yang cerita semakin semangat, buat yang belum subscribe, tolong dipertimbangkan, oke? Kisah ini terjadi sudah lama banget, sekitar tahun 1962. Kopassus yang saat itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat alias RPKAD menjadi bagian dari kontingen Garuda 3, pasukan penjaga perdamaian yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di Republik Demokratik of Kongo, sebuah negara yang ada di benua Afrika sana. Saat itu, Kongo sedang dilanda kekerasan bersenjata, konflik antara pemerintah dengan kelompok pemberontak pimpinan Moses Sembe. Kontingen Garuda 3 berkekuatan kurang lebih 3.400-an tentara. Mereka bertugas selama 8 bulan di Albertville, Kongo. Di sana mereka berbaur dengan warga setempat sehingga terjalin hubungan yang sangat akrab. Penduduk setempat yang merasa aman dengan kehadiran pasukan Garuda 3 ini kemudian sering membagikan informasi penting kepada pasukan Garuda 3 dan itu sangat berguna sekali. Suatu ketika, sekitar 2.000-an orang pemberontak menyerang markas pasukan Garuda 3. Penyerbuan ini terjadi pada tengah malam, di mana saat itu pasukan Garuda 3 yang berada di markas hanya berjumlah sekitar 300-an orang saja. Tidak ada pilihan, pasukan Garuda 3 memutuskan untuk bertahan karena mereka kalah dalam jumlah personel. Sejumlah prajurit terluka dalam penyerangan tersebut yang baru berakhir menjelang subuh. Usai penyerangan, pasukan Garuda 3 lantas menyiapkan strategi untuk melakukan serangan balik. Nah, disinilah muncul sebuah taktik konyol tapi cerdas dengan berbekal informasi dari warga lokal. Sebanyak 30 anggota Kopassus dipilih menjadi tim pendahulu serangan ke markas pemberontak. Tim dibagi dalam 3 kelompok yang menyamar sebagai warga lokal Kongo. Wajah dan tubuh mereka dilumuri arang sehingga terlihat hitam-hitam kayak orang Afrika gitu kan, dan membawa sayuran atau ternak, kambing dan sapi biar kelihatan seperti penduduk biasa. Matahari sudah terbenam ketika pasukan tiba di tepi Danau Tanganyika. Sambil istirahat, mereka kemudian menyusun strategi dan memutuskan untuk melakukan serangan tepat pada tengah malam. Pasukan Kopassus ini membungkus tubuh mereka menggunakan kain putih dan menaiki sejumlah perahu yang disamarkan dengan cat warna hitam ketika melintasi Danau Tanganyika. Ya, rupanya mereka menyamar menjadi hantu untuk mengelabui pasukan pemberontak. Sebab para pemberontak itu rupanya sangat percaya tahayul dan hal-hal yang bersifat mistis seperti hantu, sama seperti masyarakat kita Indonesia. Kain putih yang dikenakan para pasukan Kopassus berkibar karena terkena hembusan angin. Selain itu, mereka juga melumuri tubuh mereka dengan bawang putih sehingga semakin menambah kesan angkernya. Ternyata taktik itu benar-benar ampuh. Hal itu terbukti saat anggota Kopassus yang menyamar menjadi hantu putih itu mendekat dan menerobos pintu masuk kamp pemberontak. Para pemberontak dibuat tak berkutik karena ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu beneran. Padahal para pemberontak itu memiliki senjata lengkap. Dan akhirnya bisa ditebak, pasukan Kopassus berhasil menguasai markas pemberontak hanya dalam waktu 30 menit saja. Serangan itu mengakibatkan beberapa korban jiwa di pihak pemberontak, sehingga akhirnya mereka menyerah. Di pihak Kopassus sendiri hanya ada 1 orang yang terluka karena terkena pecahan mortir.
Operasi jitu yang dilakukan kontingen Garuda 3 ini tentu saja membuat Panglima Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Kongo saat itu, Letjen KDP Ngeso dari Ethiopia, dan warga Kongo kagum seolah tak percaya. Dan keberhasilan ini menjadi legenda yang dikenang sampai sekarang. Bahkan warga setempat menjuluki pasukan hantu putih ini dengan Les Spiriteses, yang artinya mengalahkan dengan cara yang tidak biasa. Begitu ceritanya saudaraku. Kira-kira pasukan pemberontak itu akhirnya tahu nggak ya kalau mereka dikibulin?